Selamat siang Bu Hana dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Asni Kurnia dari 10 AKL 3, nomor absen 3. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai penyimpangan atau penyelewengan dalam lembaga keuangan. Kasus lembaga keuangan bank dan non-bank. Kasus lembaga keuangan bank, ada kasus Bank Senturi. Dalam kasus ini, pemerintah menyuntikkan modal sebesar 6,76 triliun untuk menyelamatkan Bank Senturi melalui lembaga penjamin simpanan. Dari kasus ini, isu utama yang dipermasalahkan adalah mengenai tepat atau tidaknya keputusan penyelamatan Bank Senturi oleh pemerintah. Banyak pihak yang menilai bahwa keputusan menyelamatkan Bank Senturi tidak tepat. Menurut pihak yang tidak setuju, dengan penyelamatan bank ini, ditutupnya Bank Senturi tidak akan mengganggu kestabilan sistem perbankan negara kita. Karena secara market share, Bank Senturi hanya mempunyai mencakup 0,1% jumlah nasabah perbankan di Indonesia. Adanya dugaan penyelewengan terhadap suntikan modal tersebut yang mengalir ke pihak-pihak tertentu. Dan banyak juga pihak yang meragukan suntikan modal tersebut. Karena kurang yakin bahwa dana sebesar itu semua akan digunakan untuk menyelamatkan perbankan atau malah mengalir ke pihak-pihak lain. Penutupan Bank Senturi mengakibatkan nasabah-nasabah menarik uangnya di bank, terutama juga bank-bank yang kecil sekelas Senturi memindahkan juga ke bank-bank yang lebih besar. Sistem perbankan mengalami rush, mengakibatkan naiknya suku bunga pinjaman secara tajam, terjadinya kredit macet. Akibat dari ini juga bank-bank besar pun terkena dampaknya, yaitu dengan terjadinya kelumpuhan sistem perbankan. Kedua, merosotnya kredibilitas sistem perbankan nasional. Terjadinya systemic risk yang bergantung dari kondisi-kondisi eksternal seperti kondisi perekonomian secara umum, stabilitas perbankan, stabilitas politik dan keamanan, dan sebagainya. Terjadinya sistem risk ini juga mengakibatkan kerugian yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, seperti krisis tahun 1998. Pemerintah tidak melakukan bailout terhadap Bank Senturi. Akibat dari ini, kerugian membengkak sehingga mencapai 30 triliun. Penyelesaian dari kasus Bank Senturi ini terkait kebijakan, maka DPR berhak mempertanyakan kebijakan penalangan Bank Senturi kepada pemerintah. Kedua, terkait kecurigaan penalangan dimanfaatkan bukan untuk penyelamatan dunia perbankan, maka harus dilakukan penyelidikan dan penyidik oleh penegak hukum. Kasus lembaga keuangan non-bank, ada kasus Jiwasraya. Direktur Core Indonesia terkuat kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya. OJK diminta segera berbenah dan memacu kualitas pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan non-bank termaksud asuransi Jiwasraya. Ombudsman menilai makin hari OJK makin lemah dalam mengelola investasi. Ombudsman ingin mengetahui cara OJK dalam menjalankan tugasnya ini. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan korupsi PT. Kelima orang yang ditetapkan tersangka sekaligus ditahan oleh Kejaksaan Agung, antara lain bos PT. Pihak Kejaksaan Agung masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk melacak aset 5 tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Penyelesaian dari kasus Jiwasraya ini, untuk tersangka yang dihukum ada yang dihukum seumur hidup, ada juga yang menang sampai 20 tahun.
Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata salah atau salah kata. Maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.